Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qallahu ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap napas, setiap udara yang kita hirup adalah suatu nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tentunya tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan mengangkat tema beberapa hikmah di balik wabah corona dan wabah COVID-19 ini. Kalau kita mau bersabar dan ikhlas dalam menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada suatu perkara yang Dia ciptakan dengan sia-sia, pasti adalah makna dan hikmah di baliknya. Adapun seperti yang kita rasakan sekarang ini, wabah yang begitu melanda mulai seluruh pelosok dunia, dihebohkan dengan sedikit virus sekecil yang tak kasat dilihat dengan mata, sudah dihebohkan dan dipusingkan dengan virus tersebut. Dan sampai sekarang belum ada satu vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan virus yang direncanakan dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan wabah ini, marilah kita kedepankan kesabaran dan keikhlasan setiap kita tertimpa musibah dan wabah. Misalnya seperti wabah yang sekarang ini yang dinamai dengan wabah corona dan wabah COVID-19. Adapun hikmah yang pertama, Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu kata Allah dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW
Dia akan menguji mereka dengan perkara yang berat untuk menunjukkan siapa yang taat dan siapa yang ingkar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang kedua yang dapat kita ambil, kita kutip dari ayat surat Al-Anbiya ayat 83-84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Apa kata Allah? Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara penyayang. Begitu mulianya Nabi Ayub sudah tertimpa penyakit. Dia bukannya seuzon dan marah kepada Allah, malah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan, maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagaimana suatu rahmat di sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib mengisahkan bahwa pada mulanya Nabi Ayub ini adalah seorang yang kaya raya, yang memiliki harta yang melimpah ruah, yang memiliki keluarga yang sangat dia cintai. Tapi Allah kirimkan suatu penyakit kepadanya. Pada akhirnya keluarganya pun meninggalkannya, hartanya pun habis semuanya. Tapi dia sabar dan ikhlas menerimanya. Maka Allah, dengan kesabarannya Nabi Ayub ini, Allah gantikan hartanya yang terdahulu berlipat-lipat ganda. Allah gantikan keluarga-keluarganya yang lebih dari yang terlebih dahulu. Itulah kalau kita mau bersabar, itu adalah suatu contoh dari kisah Nabi Ayub tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, ujian senantiasa menimpa orang-orang yang beriman. Kalau dia mau bersabar dan ikhlas menerimanya, kalau sempat dia menemui Allah Subhanahu wa taala, ajalnya sudah sampai. Dalam hadis ini dikatakan, dia tidak akan membawa suatu dosa satu apapun. Dikatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dalam wabah-wabah yang menimpa seperti sekarang ini. Tentunya hikmah tersebut dapat kita petik dan kita ambil melalui kesabaran dan keikhlasan dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah sedikit gambaran hikmah yang dapat kita ambil dalam kondisi wabah corona dan wabah COVID-19 ini. Mungkin dalam pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak lagi menjelaskan hikmah-hikmah di balik wabah corona atau wabah COVID-19 ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.